Oke, sekarang kita akan masuki bahasan baru, yaitu elastisitas dan gerak harmonik sederhana. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah gaya luar yang bekerja pada benda ditiadakan. Jadi ini seperti kalau kita menarik karet gelang, kalau gaya tarik kita hilangkan, karet gelang tersebut akan kembali ke bentuk awalnya semula. Maka itu karet gelang kita sebut elastis, karena dia mudah untuk kembali ke bentuk asalnya. Ukuran elastisitas suatu benda itu disebut dengan modulus elastisitas atau modulus Young, yang kita simbolkan sebagai E besar. Ini adalah hasil bagi dari tegangan per regangan. Tegangan itu adalah kita simbolkan dalam sigma, sedangkan regangan itu E kecil. Tegangan itu adalah gaya per luas permukaan benda, sedangkan regangan itu adalah pertambahan panjang per panjang awal. Jadi modulus yang itu bisa kita masukkan dalam bentuk rumusnya seperti ini. Lalu kita akan bicarakan juga mengenai hukum Hooke, di mana ini adalah hukum untuk pegas, di mana gaya yang bekerja pada pegas sama dengan tetapan pegas dikali pertambahan panjang pegas. Lalu ada energi potensial pegas, di mana EP sama dengan setengah kx kuadrat. Ini bagian yang elastisitas, sementara bagian gerak harmonik sederhana. Sebelumnya, gerak harmonik sederhana adalah gerakan benda bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Jadi seperti bandul yang dia bergerak bolak-balik melewati titik kesetimbangannya, itu gerak harmonik sederhana. Persamaan gerak harmonik sederhana itu adalah dalam bentuk grafik sinus A sin omega t plus theta 0. Sedangkan kecepatannya adalah penurunan dari xt ini, itu omega a cos omega t plus theta 0. Sedangkan A adalah penurunan dari V, jadi ini min omega kuadrat A sin omega T plus theta 0. Seperti yang kalian lihat di sini, ini dan ini sama. Maka kita bisa menyatakan AT itu sebagai min omega kuadrat X. Juga ada persamaan omega itu sama dengan akar K per M. Dan dari persamaan di gerak melingkar bahwa T sama dengan 2pi per omega, maka kita dapat menyimpulkan bahwa periode untuk suatu pegas adalah 2pi akar M per K. Kalau dalam bandul, dia adalah 2pi akar L per G, di mana L ini adalah panjang bandul, tali bandul, dan G percepatan gravitasi. Sedangkan yang tadi di sini massa ini adalah massa benda yang digantung pada pegas, dan K ini adalah tetapan pegasnya. Terakhir, untuk susunan pegas, ada dua jenis susunan. Seperti pada rangkaian listrik,
yaitu susunan seri, di mana K penggantinya terbalik dengan pada listrik. Seri itu adalah sepernya. Jadi ini seper K1 tambah seper K2 seterusnya. Sedangkan paralel, K penggantinya adalah langsung dijumlah, jadi terbalik dengan listrik. Jadi itu teori dan rumus-rumus elastisitas dan GHS. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana mengerjakan soal-soal tentang elastisitas dan GHS. Tapi sebelumnya saya akan menambahkan, kalau kalian lihat di sini, ini saya tidak memberikan penurunan rumusnya bagaimana, karena memang biasanya siswa mendapat bahan ini sebelum belajar tentang turunan. Maka untuk sekarang kalian cukup melihat bentuknya saja, dimana kalau misalnya simpangan X atau YT itu memakai sin omega T plus theta 0. P itu sinnya berubah jadi cos dan omeganya di copy ke depan. Sedangkan percepatan, omeganya ditaruh ke depan satu lagi, makanya jadi min omega kuadrat. Sedangkan cosnya ini jadi sin lagi, tapi di depan sini ada minus. Oke, kita akan membahas beberapa soal tentang elastisitas dan GHS. Nah, ini soal pertama kita untuk elastisitas dan gerak harmonik sederhana. Jadi ada suatu kawat yang bahannya timah hitam, elastisitasnya diberitahukan di situ 1,6 kali 10 pangkat 10, panjangnya 2 meter, luas penampangnya 1,5 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat, yang ditarik dengan gaya 6000 Newton. Kita diminta menentukan tegangan, pegangan, dan pertambahan volume. Oke, jadi kita akan mulai dari yang A. Tegangan itu sigma sama dengan F per A. Jadi kita akan gunakan langsung di situ datanya 6000 Newton dibagi luas penampang 1,5 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat, atau hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Sedangkan pegangannya kita dapat menggunakan yang dari modulus elastis, yaitu E sama dengan tegangan per modulus. Jadi 4 kali 10 pangkat 6 dibagi 1,6 kali 10 pangkat 10, atau 2,5 kali 10 pangkat minus 4. Untuk yang C, kita dimintakan menentukan pertambahan volume. Pertambahan volume itu delta V, dimana kalau kita mengingat rumus volume itu adalah luas alas kali tinggi, maka kita bisa menggunakan ini luas alas kali pertambahan tingginya, dimana di sini pertambahan panjang bertindak sebagai pertambahan tinggi. Jadi dari yang rumus modulus elastisitas dimana ini sama FL per A delta L, maka A delta L itu kita bisa cari dari FL dibagi dengan modulus elastisitas. Jadi ini 6000 kali 2 per 2,5 kali 10 pangkat minus 4. Jadi A delta L ini sama dengan delta V. Hasil akhirnya adalah 4,8 kali 10 pangkat minus 7 meter kubik. Jadi ini untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal kedua. Oke, ini soal kedua. Kita diberikan grafik
F terhadap delta X, lalu diminta menentukan tetapan pegas dan energi potensial pegas. Seperti yang dilihat di situ, dimintanya untuk kedalaman panjang 0,02 meter, dimana pada saat itu gaya yang bekerja adalah 75 Newton. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi untuk tetapan pegas, untuk bila diberikan grafik, kita bisa mencari tetapan pegas dari kemiringan grafiknya, atau itu sama dengan tangan alfa, depan per samping. Depannya 75, sampingnya 0,02. Jadi ini hasilnya adalah 3.750 Newton per meter. Jadi ini K-nya. Sedangkan untuk energi potensial, kita bisa mencari dengan luas yang di bawah kurva. Dalam hal ini adalah luas segitiga yang dibentuk. Jadi kalau kita gambarkan lagi, kita harus mencari garis ini dia membentuk suatu segitiga, dan luasnya itu adalah energi potensial pegas yang harus kita cari. Jadi di situ setengah kali alas kali tinggi 0,02 dikali 75. Ini hasilnya 0,75 Joule. Atau bila kalian ingin memakai rumusnya, maka EP sama dengan setengah KX kuadrat, X atau delta X, dimana ini setengah kali 3750 dikali 0,02 kuadrat. Silahkan kalian cek, hasilnya akan sama, 0,75 Joule. Jadi kalian bisa memakai cara grafik atau cara rumus dan hasilnya sama selama kalian melakukan perhitungan yang benar. Oke, kita lanjut ke nomor. Oke, sekarang kita masuki soal nomor 3 dan nomor 4. Ya, soal nomor 3 bisa kalian lihat di situ ada satu partikel bergerak harmonik sederhana menurut persamaan Y sama dengan 8 sin 0,2 T cm dengan T-nya dalam second. Kita diminta menentukan amplitudo, periode, dan frekuensi gerak, persamaan kecepatan dan percepatan, serta simpangan kecepatan dan percepatan pada T sama dengan 5/6 pi second. Untuk yang A, kita bisa lihat dari persamaannya saja itu 8 sin 0,2 T. Berarti angka yang di depan sin adalah amplitudonya 8 cm. Angka yang di depan T adalah omega. Dari omega kita bisa dapat T 2pi per omega atau 2pi per 0,2, 10 pi second. F seperti berarti 1/10 pi atau 0,1 per pi hertz. Jadi ini yang A. Untuk yang B, persamaan kecepatan adalah turunan dari persamaan simpangan. Tapi karena para siswa belum belajar turunan, jadi langsung saja sesuai dengan pola yang ada di depan. Berarti ini 8 dikali 0,2, lalu trigonometrinya berubah jadi sin, dalamnya tetap. Jadi V-nya sama dengan 1,6 cos 0,2 T. Selanjutnya, untuk persamaan percepatannya, ikuti yang di atasnya, 1,6 kali 0,2 lagi. Cosnya berubah menjadi sin 0,2 T, dan ini diberi minus di depan. Atau A sama dengan minus 0,32 sin 0,2 T.
Untuk yang C, waktunya diberikan yaitu 5/6 pi. Berarti 5/6 kali 180. Kenapa pi-nya kita ganti 180 dan bukan 3,14 atau 22/7? Karena kita akan masukkan ini ke dalam trigonometri. Ini 150. Maka tetanya adalah 0,2 T atau 0,2 kali 150, 30 derajat. Tinggal kita masukkan sesuai persamaannya masing-masing. Ini 8 sin 30. Sin 30 itu setengah, berarti 4 cm. V-nya 1,6 cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3, berarti itu 0,8 akar 3 cm per second. A-nya min 0,32 sin 30 atau min 0,16 cm per second kuadrat. Jadi ini soal nomor 3. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 4. Baiklah, sekarang kita masuki soal nomor 4. Ada seorang astronot yang membawa jam bandul ke sebuah planet yang gaya gravitasinya 1/9 gaya gravitasi bumi. Yang ditanyakan adalah periode jam bandul itu di planet bumi jika periode jam di planet itu 3 jam. Jadi kalau kita ingin mengerjakan soal ini, kita membutuhkan rumus yang periode. Untuk periode bandul, berarti yang 2pi akar L per G, dimana L adalah panjang tali dan G percepatan gravitasi. Kita bisa membuat perbandingan T bumi per T planet sama dengan 2pi akar panjang bandul di bumi, panjang dan gravitasi bumi per 2pi akar L planet per G planet. Berarti TB ini langsung kita satukan akarnya, LB per GB dikali G planet per L, dimana panjang tali di planet dan di bumi harusnya sama, jadi ini langsung saja ganti jadi LB. Sedangkan GP nya seperti yang diberitahukan itu 1/9 GB. Kita kurungkan dan kali P planet. Jadi ini bisa dicoret, coret. Akar 1/9 adalah 1/3, berarti ini 1/3 kali 3 jam. Berarti periode bandul itu di bumi adalah 1 jam. Baiklah, ini untuk pembahasan soal nomor 4 tentang periode bandul yang bergerak harmonik. Berikutnya kita akan lihat soal terakhir mengenai susunan pegas dan periode pada pegas. Baiklah, ini soal kelima. Di soal ini kita akan mencoba menyelesaikan soal tentang susunan pegas. Jadi di situ ada pegas yang tersusun seperti gambar dengan konstanta tiap pegas sudah diberikan 300, 500, dan 800. Lalu sistem digantungkan beban M sehingga mengalami pertambahan panjang 22,5 cm. Yang ditanyakan di sini adalah massa M dan periode sistem pegas. Oke. Jadi untuk menghitung keduanya pasti kita membutuhkan K ekuivalen atau K total dari sistem pegas tersebut. Pertama, untuk yang pertama, K1 dan K2 diparalel sehingga penggantinya adalah K1 tambah K2, 300 tambah 500, 800 Newton per meter. Untuk yang digabung dengan K3, hubungannya adalah di K1 dan K2 diparalel lalu diseri. Berarti 1/K total itu sama dengan 1/Kp tambah 1/K3. 1/800 tambah 1/800
2/800, atau K total adalah 800 per 2 atau 400 Newton per meter. Sekarang sesuai dengan hukum Hooke, maka untuk yang A, gaya yang bekerja sama dengan K delta X atau Kx juga boleh. F yang di sini gaya yang bekerja adalah gaya berat mg, berarti M kali 10 sama dengan K kali 22,5 cm, tapi kali 10 pangkat minus 2 karena harus kita jadikan meter. Sehingga dari sini silakan kalian bisa hitung sendiri, tapi hasilnya adalah ini akan menjadi 9 kg. Sedangkan yang B, kita dimintakan menentukan periode sistem pegas, berarti T sama dengan 2pi akar M per K. T sama dengan 2pi akar 9 kg per 400, atau T hasil akhirnya adalah 9 per 400 berarti 3 per 20, 3 kali 2, 6 per 20 pi, atau 0,3 pi second. Jadi ini untuk soal kelima dari elastisitas dan gerak harmonik sederhana. Berikutnya kita akan berpindah ke bagian kimia. Terima kasih sudah menonton. Silahkan di like jika kalian merasa ini membuat kalian makin mengerti. Di subscribe supaya kalian bisa tahu update-update yang selanjutnya. Dan bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan supaya makin mengerti tentang elastisitas dan gerak harmonik sederhana.